Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya cerita. Cerita tentang luka yang pernah ditahan, tawa yang pernah tertahan, dan doa-doa yang tak pernah lelah dipanjatkan. Disinilah kami hadir, membagikan kisah-kisah nyata dari hati ke hati. Kisah perjuangan, cinta, kehilangan, hingga harapan yang tak pernah padam. Inilah 1001 kisah nyata. Bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan yang mungkin tak jauh dari kisahmu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja ceritanya dimulai. Pagi itu, langit di atas kota Jakarta tampak sedikit sendu. Awan menggantung rendah, seakan ikut menahan panas matahari yang biasanya membakar trotoar-trotoar perkotaan. Jalanan mulai padat, mobil-mobil mewah melaju berdampingan dengan kendaraan roda 2, saling berebut waktu di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Di tengah kesibukan itu, berdiri megah sebuah gedung bertingkat dengan koke-koka yang berkilau, memantulkan langit mendung. Gedung itu milik perusahaan besar bernama PT Nusantara Mandiri, sebuah nama yang sudah dikenal luas di industri teknologi dan keuangan. Dari luar, bangunan itu terlihat sangat profesional dan elegan. Resepsionis berpakaian rapi, berdiri di balik meja marmer putih, menyambut tamu dan karyawan yang keluar masuk dengan badge tergantung di leher. Suasana kantor pagi itu terasa sibuk seperti biasanya. Karyawan berlalu lalang sambil membawa laptop, map berisi dokumen, atau kopi yang masih mengepul hangat di tangan. Di lantai 1, suara sepatu beradu dengan lantai marmer menambah ritme kehidupan korporat yang begitu cepat. Lift terus terbuka dan tertutup, membawa orang-orang ke lantai-lantai tempat keputusan penting diambil setiap hari. Namun, di tengah rutinitas yang tampak sempurna itu, seseorang berjalan masuk dengan langkah yang jauh berbeda dari karyawan-karyawan lainnya. Namanya Raka, pemuda berusia 18 tahun. Tubuhnya kurus tinggi sidang, wajahnya tenang meski tampak canggung. Ia mengenakan kemeja biru muda yang sedikit kusut dan celana kain polos. Tidak ada dasi, tidak ada blazer mahal, tidak pula sepatu kulit mengkilap. Ia hanya memakai sepatu sneakers hitam yang mulai pudar warnanya. Di punggungnya tergantung sebuah ransel lusuh yang sudah tampak terlalu sering dipakai Raka bergelen. Menuju meja resepsionis dengan langkah sopan, ia mengucapkan salam dan menyebutkan tujuannya datang untuk melamar pekerjaan. Suaranya lembut, tapi jelas. Ia tampak gugup, namun tidak ragu. Di tangannya, ia menggenggam satu map plastik biru. Di dalamnya, hanya ada selembar CV sederhana, surat lamaran tulisan tangan, dan beberapa fotokopi ijazah SMA. Sang resepsionis sempat terdiam beberapa detik. Pandangannya turun naik menilai Raka dari kepala hingga kaki. Tapi wajahnya tetap ramah, meski ada keraguan samar dalam nada suaranya ketika berkata, "Tunggu sebentar ya, saya hubungi bagian HRD." Beberapa menit kemudian, seorang wanita parubaya keluar dari pintu kaca, bertuliskan Human Resources Division. Penampilannya sangat profesional, blazer abu-abu elegan, sepatu hak tinggi, rambut tersisir rapi ke belakang. Namanya Bu Rini, kepala HRD yang dikenal disiplin, tegas, dan sangat selektif dalam memilih karyawan baru. Begitu matanya melihat Raka yang sedang duduk dengan tangan memegang map biru, alisnya langsung terangkat. Ada nada sinis yang mulai muncul dari tatapannya. Meski ia belum berbicara, ia melangkah mendekat, lalu bertanya dengan nada datar, "Kamu pelamar kerja?" Raka berdiri dan menjawab dengan sopan, "Iya Bu, saya datang melamar pekerjaan. Saya tahu mungkin belum banyak pengalaman, tapi saya ingin belajar dan bekerja keras." Bu Rini menatap Raka dari dekat. Ia menghela napas pelan, lalu memberi isyarat agar Raka mengikutinya ke ruangan HRD. Sepanjang perjalanan, beberapa staf yang melihat Raka saling melempar pandang. Ada yang tersenyum miring, ada yang berbisik pelan. Raka bisa merasakannya, tapi ia tetap tenang. Setibanya di ruang HRD, Raka duduk di kursi tamu. Map biru itu ia serahkan ke Bu Rini dengan tangan sedikit gemetar. Bu Rini membukanya, membaca cepat tanpa benar-benar memperhatikan isi. Beberapa staf HRD lain ikut berdiri di belakangnya, tampak ikut mengamati Raka dari jauh. "Lulusan SMA?" tanya Bu Rini singkat. "Iya Bu, baru lulus tahun lalu," jawab Raka dengan suara pelan. "Pengalaman kerja? Belum ada Bu, saya baru mau mulai mencari." Salah satu staf HRD, seorang pria bernama Bima yang masih berusia 20-an, tertawa kecil dan berbisik pada temannya, "Anak magang nyasar kali." Temannya ikut tersenyum sambil menutup mulut.
Raka mendengar itu. Ia tahu mereka meremehkannya, tapi ia menahan diri. Ia menatap lurus ke arah Bu Rini dan menjawab setiap pertanyaan dengan penuh hormat. Kenapa kamu pilih perusahaan ini? Saya ingin belajar dari perusahaan yang besar, Bu. Saya tahu di sini banyak orang hebat. Saya ingin mulai dari bawah. Meskipun posisi apa saja, saya siap. Ucapan itu seharusnya menggugah, tapi tidak di ruangan itu. Bu Rini malah tersenyum kecut, menutup map biru itu, lalu meletakkannya di meja. Kami cari karyawan dengan kualifikasi. Jelas, Mas. Minimal pengalaman 1 atau 2 tahun. Di sini bukan tempat buat koba-koba, ujarnya dengan nada tegas. Raka mengangguk pelan. Saya mengerti, Bu. Terima kasih sudah memberi waktu saya. Ia berdiri dan membungkuk hormat, lalu melangkah pelan keluar ruangan. Di belakangnya, terdengar tawa kecil lagi. Salah satu staf bahkan mengambil foto diam-diam dari belakang, sambil berbisik, bisa jadi bahan luku-luker nanti malam. Raka tidak menoleh, ia tahu harga dirinya sedang diuji. Tapi ia juga tahu, orang-orang seperti itu tidak layak untuk dibalas. Ia melangkah keluar gedung dengan langkah pelan, namun kepala tetap tegak. Yang tidak mereka tahu, di lantai atas gedung itu, tepatnya di ruang CO, yang tertutup dan kedap suara, seluruh kejadian barusan sedang disaksikan secara langsung di depan layar monitor. Duduk seorang pria berwajah tenang dan berharisma. Ia mengenakan setelan jas hitam dan dasi biru tua. Tangannya menyentuh mouse, wajahnya datar, namun sorot matanya tajam. Pria itu adalah Pak Arman, pendiri dan pemilik utama PT Nusantara Mandiri, dan Raka adalah putra kandungnya sendiri. Langit sore di Jakarta mulai berubah warna. Sinar matahari menembus sela-sela awan, menciptakan bias keemasan di balik gedung-gedung tinggi yang mendominasi Cakrawala. Aktivitas di kantor PT Nusantara Mandiri masih berjalan seperti biasa. Lift masih naik turun membawa karyawan dari satu lantai ke lantai lainnya, dan dering telepon masih sesekali terdengar dari ruangan-ruangan yang tertutup rapat. Namun di satu ruangan khusus, suasana sangat berbeda. Terletak di lantai paling atas. Ruangan ini luas dan penuh wibawa. Di balik pintu berlapis kayu gelap, terdapat meja besar dengan beberapa layar monitor yang menampilkan sudut-sudut gedung. Melalui CCTV tersembunyi di tengah ruangan, seorang pria parubaya duduk tenang. Wajahnya penuh karakter, dengan sorot mata yang tajam namun teduh. Ia mengenakan kemeja putih bersih yang dilapisi jas hitam rapi. Tangannya memegang cangkir kopi, tapi sejak 10 menit yang lalu, ia tak pernah menyesapnya. Nama pria itu adalah Pak Arman. Ia adalah direktur utama, pendiri sekaligus pemilik mayoritas saham perusahaan ini. Sosok yang tidak hanya disegani karena kekuasaannya, tapi juga dihormati karena kebijaksanaan dan integritasnya. Di balik ketegasan dan reputasinya yang besar, hanya segelintir orang yang tahu bahwa hari ini ia sedang menguji perusahaannya sendiri. Beberapa minggu sebelumnya, Pak Arman merasa ada yang tidak beres di dalam manajemen sumber daya manusia perusahaan. Ia menerima laporan tidak resmi tentang perekrutan yang tidak transparan, seleksi yang lebih menilai penampilan daripada potensi, dan perilaku staf HRD yang mulai menunjukkan kesombongan struktural. Alih-alih mengintervensi secara langsung, ia memilih pendekatan yang berbeda. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Maka ia membuat rencana, sebuah ujian, dan ujian itu bernama Raka, putra sematawayangnya. Hari ini, Raka datang melamar ke perusahaan ini tanpa membawa nama besar. Ia datang sebagai anak muda biasa, dengan map biru sederhana dan pakaian yang tidak mencolok. Ia tidak diberi arahan untuk bersandiwara. Ia hanya diminta untuk jujur dan menjadi dirinya sendiri. Dan kini, semua rekaman hari itu, dari lobi, meja resepsionis, hingga ruang wawancara HRD, diputar ulang di layar monitor yang berada di hadapan Pak Arman. Ia menyaksikan detik demi detik ketika anaknya diperlakukan bukan sebagai manusia yang ingin belajar, melainkan sebagai objek olok-olok. Ia mendengar bagaimana Raka ditanya sekenanya, tanpa diberi kesempatan menunjukkan kemampuannya. Ia melihat bagaimana salah satu staf HR tertawa saat anaknya mengatakan ingin belajar dari bawah. Bahkan ia mendengar bisikan-bisikan sinis yang seharusnya tidak pernah keluar dari mulut seorang profesional. Wajah Pak Arman tetap tenang, tapi di balik ketenangan itu, ada rasa kecewa yang mendalam, bukan karena anaknya diperlakukan tidak pantas, tapi karena orang-orang yang ia percaya untuk menyaring generasi penerus di perusahaannya, justru menutup pintu bagi siapa saja yang tidak terlihat menguntungkan di mata mereka.
Ia berdiri, berjalan ke jendela besar yang menghadap ke kota Jakarta. Sore itu terlihat megah dari ketinggian, tapi bagi Pak Arman, yang megah belum tentu benar. Ia memikirkan kembali visi awal ketika mendirikan perusahaan ini. Ia ingin menciptakan ruang kerja yang inklusif, tempat di mana siapapun yang memiliki niat dan kemauan bisa berkembang. Tempat di mana kerja keras dihargai lebih dari tampilan luar. Lalu pikirannya kembali ke sosok Raka. Anak yang ia didik bukan hanya untuk jadi penerus, tapi juga untuk punya hati. Ia tahu, Raka datang dengan harapan bisa mengabdi dan belajar dari bawah. Bukan sebagai anak bos, tapi sebagai pribadi yang ingin tumbuh. Dan hari ini, sang anak sudah membuktikan keberaniannya. Raka tidak marah ketika direndahkan. Ia tidak menyebut siapa dirinya. Ia tidak menuntut perlakuan istimewa. Ia bahkan tetap sopan dan meminta maaf setelah ditolak. Sikap itu membuat Pak Arman bangga, namun sekaligus semakin prihatin pada sistem yang dibentuk oleh orang-orang yang terlalu lama duduk nyaman di jabatan mereka. Ia duduk kembali dan menekan tombol intercom di meja kerjanya. Suaranya terdengar tegas, meski tetap terkendali. Ia meminta sekretarisnya untuk menjadwalkan rapat seluruh manajer divisi, terutama dari bagian HRD, pada sore itu juga. Rapat yang tidak ada dalam kalender resmi, rapat yang mendesak dan tidak bisa ditunda. Layar CCTV masih menyala. Pak Arman memutarnya kembali dari awal. Ia memperhatikan lagi bagaimana resepsionis sempat ragu menerima Raka. Ia melihat bagaimana kepala HRD keluar dari ruangannya dengan wajah sinis, lalu memberi pertanyaan, seolah formalitas. Ia mendengar jelas nada suara mereka. Tidak ada empati, tidak ada semangat mencari potensi. Yang ada hanyalah penilaian dari tampilan luar. Dalam hati, ia berkata pelan, jika anak saya saja diperlakukan seperti ini, bagaimana nasib anak-anak muda lain yang benar-benar butuh kesempatan? Pikirannya kemudian melayang jauh. Ia teringat masa mudanya, ketika ia dulu juga melamar kerja ke banyak tempat dan ditolak berkali-kali. Ia tahu rasanya direndahkan. Ia tahu perihnya ditolak bukan karena tak mampu, tapi karena dianggap tidak layak hanya dari apa yang tampak. Justru pengalaman itulah yang dulu membuatnya bertekad mendirikan perusahaan sendiri agar ia bisa memberi ruang kepada orang-orang seperti dirinya dahulu. Kini, di perusahaan yang ia bangun dari nol, justru tumbuh budaya yang sama, merendahkan yang terlihat lemah dan mengagungkan yang tampak mapan. Ia sadar, jika dibiarkan, ini akan menghancurkan fondasi nilai yang selama ini ia bangun. Pak Arman menutup map laporan yang ada di mejanya. Di atasnya tertulis satu nama, Raka Arman Pratama. Ia menyentuh nama itu dengan ujung jari, lalu berkata, pelan dalam hati, terima kasih sudah jadi cermin untuk ayah hari ini. Ia tahu, hari itu bukan hanya ujian untuk HRD, tapi juga ujian bagi dirinya untuk tidak tutup mata, untuk tidak membiarkan kekuasaan merusak nilai, dan untuk tetap menjadi pemimpin yang adil bagi semua. Dan sore itu, tanpa banyak bicara, ia memutuskan akan ada perubahan besar. Tidak besok, tapi sekarang juga. Sore mulai merayap masuk, menyelinap di sela-sela jendela kaca tinggi gedung PT Nusantara Mandiri. Langit berangsur berubah warna, dari biru pudar menjadi jingga yang temaram. Tapi suasana di dalam kantor tidak turut tenang, justru semakin gelisah. Pesan, panggilan rapat mendadak dari direktur utama menyebar cepat ke seluruh manajer dan kepala divisi. Tidak dijelaskan apa agendanya, tidak dijelaskan pula siapa yang akan hadir. Hanya satu hal yang pasti, rapat ini wajib dihadiri. Tidak ada alasan untuk absen. Di lantai auditorium internal perusahaan, satu persatu, petinggi dan manajer mulai berdatangan. Wajah mereka terlihat bingung dan bertanya-tanya. Ini bukan hari biasanya untuk rapat besar, dan terlebih lagi, waktu yang dipilih juga tak lazim. Jam 4 sore, saat biasanya mereka sudah mulai merapikan meja, menutup laptop, dan bersiap pulang. Beberapa dari mereka saling berbisik pelan, menebak-nebak, mencoba mencari tahu. Tapi tak ada jawaban yang memuaskan. Sementara itu, di sisi lain, ruangan, Bu Rini, kepala HRD, datang dengan langkah terburu-buru. Ia membawa map catatan dan sebuah iPad. Wajahnya tetap tenang, meskipun keringat mulai muncul di keningnya. Ia berpikir keras, mencoba menebak apakah ini terkait rekrutmen karyawan baru, atau mungkin presentasi evaluasi tahunan yang belum ia siapkan. Bima dan dua staf HRD lain juga hadir. Mereka duduk berdekatan di salah satu sisi ruangan. Mereka saling pandang dan mengangkat bahu, menunjukkan kebingungan yang sama. Tidak satu pun dari mereka menyangka bahwa sore itu
akan menjadi titik balik dalam hidup mereka. Tepat pukul 4:05, suara langkah kaki terdengar di belakang ruangan. Semua kepala menoleh secara refleks. Dari pintu utama, masuklah sosok yang sudah sangat dikenal oleh semua orang di ruangan itu. Tegas, tenang, dan selalu membawa aura harismatik Pak Arman, sang direktur utama, pria yang membangun perusahaan ini dari nol hingga menjadi salah satu yang paling disegani di Indonesia. Ia tidak mengenakan setelan formal seperti biasanya. Hari itu, ia datang hanya dengan kemeja putih dan celana bahan hitam. Tidak ada jas, tidak ada dasi, tapi wibawa yang melekat padanya tetap sama kuatnya. Tanpa banyak basa-basi, Pak Arman berdiri di depan podium. Ia memandangi seluruh ruangan. Pandangannya tajam, namun tidak marah. Justru lebih seperti seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Dan ketika ia mulai bicara, ruangan itu menjadi begitu hening, hingga suara jarum jam pun terasa bergema. "Terima kasih telah datang," ucapnya membuka. "Saya tahu, ini bukan waktu biasa untuk rapat, tapi hari ini, saya harus bicara. Book on, sebagai atasan, bukan sebagai pendiri perusahaan ini, tetapi sebagai seorang ayah, dan sebagai manusia biasa." Ruangan mulai dipenuhi rasa penasaran. Beberapa orang tampak mulai tidak nyaman. Kalimat pembuka itu terdengar sangat pribadi. "Tidak, seperti biasanya, sore ini, saya akan memutar sebuah rekaman. Saya mohon tidak ada yang bereaksi terlebih dahulu. Tontonlah dengan kepala dingin dan hati terbuka." Ia memberi isyarat ke staf teknis di belakang. Layar proyektor di tengah ruangan menyala, dan video dari sistem CCTV internal mulai diputar. Gambar pertama menunjukkan ruang lobi perusahaan. Terlihat Roka, pemuda yang tadi pagi datang melamar kerja. Ia berdiri di depan meja resepsionis, menjelaskan maksud kedatangannya. Kemudian adegan berganti. Raka sedang duduk di ruang HRD. Di hadapannya, Bu Rini membuka map biru yang ia bawa. Beberapa suara percakapan terdengar jelas. Tanya jawab yang kaku. Nada bicara yang dingin. Lalu terdengar tawa kecil dari Bima dan staf lainnya. Rekaman terus berjalan. Terlihat Raka berdiri, membungkuk, lalu melangkah keluar dengan sopan. Setelah itu, seorang staf HRD tampak mengambil foto diam-diam dari belakang. Disusul gumaman melecehkan yang sempat terekam jelas. Seketika itu juga, suasana ruangan rapat berubah drastis. Tidak ada satupun yang berani bersuara. Baukan nepes pun terasa berat. Mata semua orang kini tertuju pada satu arah ke meja tempat Bu Rini duduk. Wajahnya sudah pucat, matanya terbelalak. Tangan yang semula mencatat, kini menggenggam erat pena tanpa sadar. Pak Arman berdiri tegak, menatap ruangan yang hening itu. Pemuda dalam rekaman itu adalah anak saya, namanya Raka. Beberapa orang langsung membeku. Ada yang menahan napas, ada yang menunduk, tak sanggup menatap ke depan. Bu Rini tampak syok. Tangannya mulai gemetar. Ia membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Pak Arman melanjutkan, "Saya minta anak saya datang sebagai pelamar biasa, tanpa membawa nama belakang, tanpa surat rekomendasi, tanpa perlakuan khusus. Saya ingin tahu, bagaimana cara kalian menyambut orang baru yang datang dengan niat tulus, bukan dengan gelar, bukan dengan koneksi, tapi dengan semangat, ingin belajar." Ia menghela napas sejenak, lalu menatap semua hadirin. "Dan saya melihat sendiri bagaimana kalian memperlakukannya." Suara Pak Arman tetap tenang, tapi isinya menghantam setiap orang yang mendengarnya. "Apakah ini budaya kerja yang kita banggakan? Menertawakan orang yang ingin belajar, meremehkan mereka yang tidak terlihat sempurna, menyebarkan foto seseorang demi bahan candaan." Ia menatap Bu Rini. "Bu Rini, Anda sudah bersama saya hampir 12 tahun, tapi hari ini saya harus mengambil keputusan tegas. Mulai besok, Anda saya copot dari jabatan kepala HRD. Anda akan dipindahkan ke divisi administratif tanpa wewenang rekrutmen." Bu Rini menunduk, tidak membela diri, tidak memprotes. Ia tahu, semua sudah jelas. Pak Arman lalu menoleh ke arah Bima dan dua staf lainnya. "Kalian bertiga akan menerima surat peringatan keras. Jika ada kejadian serupa, kalian tidak akan diberi kesempatan kedua." Ia mengarahkan pandangan ke seluruh ruangan. "Kita bukan perusahaan yang hanya menerima orang dengan tampilan bagus dan pengalaman panjang. Kita adalah tempat bagi siapapun yang mau tumbuh dan belajar. Jika kalian lupa nilai itu, maka kalian tidak layak berdiri di sini." Suasana makin hening.
Beberapa manajer bahkan mulai menatap diri mereka sendiri. Introspeksi tanpa perlu diminta, Pak. Arman menutup rapat dengan satu kalimat yang membekas. Jangan pernah menilai seseorang dari cara dia datang, tapi dari niatnya untuk bertahan dan berkembang. Karena kesuksesan tidak selalu datang dalam setelan jas. Kadang, ia datang dengan ransel lusuh dan harapan besar. Tanpa satu kata pun tambahan, Pak Arman meninggalkan ruangan. Langkahnya mantap, tidak terburu-buru, tapi sangat tegas. Rapat itu tidak berlangsung lama, tapi bagi banyak orang, sore itu menjadi titik balik yang tak akan pernah mereka lupakan. Pagi itu, mentari kembali bersinar di langit Jakarta, seolah semesta ingin menandai awal yang baru. Tidak hanya bagi kota yang tak pernah tidur ini, tapi juga bagi seorang pemuda yang kemarin sempat direndahkan, namun kini melangkah ke dalam dunia nyata dengan lebih kuat dari sebelumnya. Raka, anak muda yang datang dengan niat sederhana dan ketulusan yang jujur, akhirnya kembali ke gedung yang sama. Gedung yang kemarin membuatnya merasa kecil, namun kini menjadi tempat ia mulai membangun sesuatu. Ia datang bukan sebagai anak bos, bukan pula sebagai tamu kehormatan. Ia datang sebagai karyawan magang. Pagi itu, ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam polos, tidak ada merek mahal, tidak ada simbol kekuasaan. Di punggungnya masih tergantung ransel yang sama, yang kemarin sempat dipandang sebelah mata. Tapi hari ini, ransel itu memuat harapan baru dan keinginan yang lebih besar untuk belajar dari bawah. Pak Arman, ayahnya, memang telah memberi instruksi jelas kepada seluruh manajemen. Perlakukan Raka seperti karyawan biasa. Tidak ada fasilitas khusus, tidak ada pengawalan, tidak ada jabatan istimewa. Bahkan, jangan pernah menyebut bahwa ia adalah anak pemilik perusahaan. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Pak Arman percaya, seseorang yang tidak siap bekerja dari bawah tidak akan pernah mampu berdiri dengan benar saat berada di atas. Setibanya di kantor, Raka langsung diarahkan ke ruang orientasi. Di sana, ia bergabung dengan 4 peserta magang. Lainnya, mereka semua datang dari latar belakang berbeda. Ada yang lulusan SMK, ada pula yang masih kuliah semester akhir. Wajah-wajah muda itu tampak bersemangat. Meski ada pula yang masih canggung, tidak satu pun dari mereka tahu siapa Raka sebenarnya. Dan Raka tidak berniat memberitahu. Petugas orientasi menjelaskan jadwal magang, tugas harian, dan prosedur kerja yang harus diikuti. Tidak ada yang istimewa dalam pembekalan itu. Semuanya disampaikan sama rata, dan Raka mendengarkan dengan saksama, mencatat hal-hal yang ia anggap penting, dan tidak memotong pembicaraan. Di jam berikutnya, Raka ditempatkan di divisi administrasi umum. Ia tidak langsung duduk di meja BRC atau mengetik laporan penting. Tugas pertamanya justru sangat sederhana, mengarsipkan dokumen manual di ruang penyimpanan yang penuh debu. Di sana, ia harus menyusun berkas dari tahun-tahun lama ke dalam urutan yang benar, membersihkan folder yang sudah usang, dan menginput data ke dalam sistem lama yang belum terintegrasi. Tidak sedikit orang yang akan mengeluh bila mendapat tugas semacam itu, tapi Raka tidak demikian. Ia menjalaninya dengan penuh ketekunan. Ia tidak bertanya mengapa ia tidak diberi tugas yang lebih bergengsi. Ia tidak protes meski harus duduk di ruang sempit yang jauh dari pusat kantor. Ia bahkan tidak meminta bantuan saat membawa tumpukan map dari satu rak ke rak lainnya. Ia hanya ingin bekerja dan belajar. Beberapa staf administrasi mulai memperhatikan sikapnya. Ada satu orang bernama Mbak Yuni, karyawan senior yang awalnya mengira Raka akan manja dan cepat menyerah. Tapi hari demi hari, ia justru melihat hal sebaliknya. Raka datang lebih pagi dari waktu yang ditentukan. Ia tidak pernah meninggalkan ruangan tanpa memastikan semua dokumen sudah rapi. Ia bahkan bersedia membantu tugas staf lain yang sedang kewalahan, meski itu bukan bagian dari job desk-nya. Suatu hari, Mbak Yuni sempat bertanya padanya, "Kamu serius mau kerja kayak gini terus, Mas?" "Enggak," Raka hanya tersenyum dan menjawab pelan. "Kalau saya nggak mulai dari sini, saya nggak akan tahu seperti apa rasanya membangun dari nol." Jawaban itu membuat Mbak Yuni diam beberapa saat. Ia tidak menyangka, dari seorang anak muda yang datang dengan ransel lusuh, muncul kedewasaan dan kerendahan hati yang jarang ditemukan, bahkan di antara staf tetap sekalipun. Hari-hari terus berganti. Raka mulai dikenal sebagai peserta magang yang tekun dan tidak banyak bicara. Ia bukan tipe yang suka menunjukkan diri, tapi setiap kali diberi tanggung jawab, ia menyelesaikannya lebih cepat dari perkiraan. Dan hasilnya nyaris tanpa kesalahan.
ia mulai diajak membantu pekerjaan di bagian keuangan internal, mencocokkan data pemasukan dan pengeluaran, serta ikut membuat laporan bulanan. Di sana, ia juga belajar menghitung dengan teliti, memahami pola pengelolaan dana operasional, dan bahkan membuat sistem pengarsipan digital sederhana untuk mempercepat proses kerja. Meskipun beberapa karyawan mulai curiga dengan kecerdasan dan kedewasaannya, Raka tetap bersikap seperti anak magang biasa. Ia tidak pernah membicarakan latar belakangnya. Ia tidak pernah menunjukkan bahwa ia tahu banyak hal. Bahkan ketika diajak makan di kantin karyawan, ia tetap memilih menu sederhana dan duduk di meja yang sama dengan peserta magang lainnya. Sementara itu, di lantai atas, Pak Arman tetap mengawasi. Tapi kali ini bukan dengan tatapan tajam dan penuh pengawasan. Ia mengamati dengan bangga, namun tetap diam. Ia tidak ingin satupun staf tahu bahwa yang mereka anggap anak biasa itu adalah pewaris sah perusahaan. Ia ingin Raka tumbuh di lingkungan kerja nyata, merasakan bagaimana rasanya dihargai karena kerja keras, bukan karena nama keluarga. Suatu sore, setelah hampir sebulan magang, Pak Arman memanggil Kepala Divisi Administrasi untuk melaporkan evaluasi peserta magang. Dalam laporan itu, nama Raka muncul sebagai peserta terbaik, bukan hanya karena hasil kerjanya rapi, tapi juga karena ia punya etika dan tanggung jawab yang tinggi. Sang kepala divisi bahkan berkata, "Kalau saya nggak tahu, dia anak magang, saya kira dia itu staf tetap yang sudah kerja bertahun-tahun." Pak Arman tersenyum mendengarnya, tapi ia tidak langsung memberi penghargaan. Ia tetap ingin melihat sejauh mana anaknya bisa bertahan dan belajar tanpa pengakuan, dan Raka, ia tetap datang pagi-pagi, tetap membawa ransel lamanya, tetap menyapa setiap karyawan yang ia temui, dan tetap percaya bahwa meskipun ia memiliki kemudahan sebagai anak pemilik perusahaan, tidak ada yang bisa menggantikan proses belajar melalui keringat dan kesabaran di tengah dunia kerja yang sibuk dan penuh kompetisi. Ada satu anak muda yang memilih jalan berbeda, jalan yang sunyi tapi kuat, jalan yang tidak penuh sorotan tapi penuh makna. Ia tidak datang untuk menunjukkan siapa ayahnya, ia datang untuk membuktikan siapa dirinya, dan dalam diam, perlahan-lahan, orang-orang mulai melihatnya, bukan sebagai anak magang biasa, tapi sebagai pribadi yang luar biasa. Hari-hari di PT Nusantara Mandiri terus berjalan seperti biasa. Tugas, laporan, rapat, dan tenggat waktu menjadi rutinitas harian yang menyita tenaga dan pikiran semua karyawan. Tapi diam-diam, ada satu hal yang mulai mengusik sebagian dari mereka. Sebuah pertanyaan yang berawal dari rasa penasaran kecil, lalu tumbuh menjadi rasa ingin tahu yang sulit dibendung. Semua itu bermula dari cara kerja. Seorang anak magang bernama Raka, di antara para peserta magang yang datang dan pergi, Raka menjadi sosok yang paling menonjol. Bukan karena ia banyak bicara atau suka mencari perhatian, justru sebaliknya. Ia lebih banyak diam, lebih banyak mendengar, dan lebih sering membantu sebelum diminta. Namun ketekunan dan kedewasaannya mulai menjadi buah bibir. Seorang staf dari bagian keuangan pernah berkata pada temannya, "Anak itu beda ya, kayak udah biasa kerja di sistem, cepet banget nangkepnya." Awalnya semua itu hanya dianggap hal biasa. Mungkin Raka memang pintar, mungkin dia memang anak muda yang berbakat. Tapi kecurigaan itu mulai muncul saat beberapa karyawan menyadari sesuatu tidak ada data lengkap tentang dirinya di sistem internal. Ia memang terdaftar sebagai peserta magang, tetapi alamat email dan nomor telepon yang dicantumkan bukan milik universitas, melainkan pribadi. Tidak tercantum nama lembaga pendidikan, tidak ada surat pengantar resmi, dan yang lebih aneh lagi tidak ada proses wawancara lanjutan dari HRD, seperti yang biasanya dijalani peserta magang lainnya. Beberapa staf yang paham alur rekrutmen mulai bertanya-tanya. Salah satu dari mereka, bernama Dina, yang bertugas di bagian data personalia, menemukan kejanggalan ini ketika hendak mengurus absensi peserta magang. "Ini aneh banget loh," bisik Dina kepada rekannya saat istirahat. Nama Raka cuma muncul sekali di sistem, itu pun tanpa keterangan lengkap. Tapi kok dia bisa langsung aktif di divisi admin, bahkan dikasih akses ke data internal? Temannya hanya mengangkat bahu, tapi benih kecurigaan sudah mulai tumbuh. Beberapa hari kemudian, desas-desus mulai beredar di kalangan karyawan. Awalnya hanya berupa gumaman samar di lorong kantor, lalu merembet menjadi percakapan serius di pantry. Ada yang bilang anak itu kerabat direksi? Masa iya? Tapi kelihatannya sederhana banget. Justru itu,
Katanya biar nggak ketahuan. Gue dengar dia anak Pak Arman sendiri. Kalimat terakhir itu terdengar cukup keras dan menghentikan percakapan di sekitarnya. Orang yang mengatakannya langsung menutup mulutnya rapat-rapat. Tapi saat itu, desas-desus berubah menjadi isu panas tanpa ada pengumuman resmi. Kabar itu menyebar cepat dari satu lantai ke lantai lainnya. Bahkan staf-staf senior mulai membicarakannya dalam rapat informal. Beberapa dari mereka mencoba mencari bukti. Ada yang membandingkan foto Pak Arman dengan Raka. Ada yang memperhatikan gaya bicara mereka, cara mereka membawa diri, hingga nada suara mereka. Semakin diperhatikan, semakin terasa kemiripan. Sementara itu, Raka sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi di balik punggungnya. Ia tetap datang tepat waktu, tetap mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, dan tetap menjauhi hal-hal yang tidak penting. Ia bahkan tidak menyadari bahwa sebagian karyawan mulai memperlakukannya sedikit berbeda. Mereka yang dulu cenderung bersikap biasa saja, kini tampak lebih berhati-hati. Ucapan mereka lebih dijaga. Nada suara mereka lebih halus. Beberapa bak mulai menawarkan bantuan, padahal sebelumnya tak pernah sekalipun menoleh ke arah Raka. Raka mulai merasakan keanehan itu, tapi ia hanya mengira bahwa mungkin mereka mulai menghargainya setelah melihat kerja kerasnya. Ia tidak pernah mengira bahwa rahasia tentang identitasnya mulai bocor. Ia percaya bahwa selama ini semua berjalan normal, padahal kenyataannya sedang berubah di belakang layar. Puncaknya terjadi saat Dina, staf bagian personalia, secara tidak sengaja mendengar percakapan antara dua manajer divisi saat makan siang di kantin VIP. Salah satu dari mereka berkata, kalau benar itu anak Pak Arman, pantas aja HRD disemprot habis-habisan tempo hari. Percakapan itu membuka tabir bagi Dina. Ia langsung teringat pada insiden rapat luar biasa yang diadakan bulan lalu, ketika kepala HRD dicopot mendadak, dan beberapa staf lainnya menerima teguran keras. Saat itu tidak ada penjelasan resmi. Tapi, kini, potongan-potongan teka-teki mulai menyatu dalam kepalanya. Tanpa menunggu lama, kabar itu menyebar luas. Bahkan beberapa karyawan yang sebelumnya menertawakan Raka, kini mulai menghindar dan bersikap seolah mereka adalah sahabat lamanya. Mereka mulai menyapa Raka lebih dulu, memuji hasil kerjanya, bahkan mengajaknya makan siang bersama. Namun perubahan sikap itu tidak membuat Raka merasa nyaman. Ia justru bertanya-tanya dalam hati. Ada yang berubah? Tapi ia tidak tahu apa. Dan, semakin hari, semakin banyak pertanyaan yang mengganggunya. Sampai suatu sore, ketika ia sedang merapikan dokumen di gudang penyimpanan, datanglah seseorang yang tidak ia sangka. Bu Yuni, staf senior yang selama ini membimbingnya dengan jujur, berdiri di ambang pintu. Wajahnya ragu, tapi tulus. Mas Raka, ucapnya pelan. Boleh saya tanya sesuatu? Raka mengangguk sambil tersenyum. Bener nggak, kamu anaknya Pak Arman? Pertanyaan itu menggantung di udara. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Ia tidak langsung menjawab. Ia menatap mata Bu Yuni, mencari tahu apakah ini pertanyaan karena rasa ingin tahu, atau karena ia merasa dikhianati. Setelah beberapa detik, Raka menghela napas dan menjawab dengan tenang. Iya, Bu. Tapi saya mohon, jangan beritahu siapa-siapa. Saya kesini bukan untuk pamer nama. Saya hanya ingin belajar, bukan jadi anak bos, tapi jadi diri saya sendiri. Bu Yuni menatapnya lama. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, saya tahu dari awal kamu anak yang beda, bukan karena jabatan, tapi karena cara kamu menghormati pekerjaan. Sekecil apapun itu. Raka tersenyum lega. Tapi sejak hari itu, ia tahu perjalanannya tidak akan lagi sama. Rahasia sudah mulai terbuka, dan bagaimana ia bersikap setelah ini akan menentukan apakah kepercayaan itu tetap tumbuh atau justru hilang perlahan. Karena di dunia kerja, menjaga nama jauh lebih sulit daripada menyembunyikannya. Sudah hampir 2 bulan sejak Raka pertama kali menginjakkan kaki di kantor pusat PT Nusantara Mandiri. 2 bulan sejak ia datang dengan niat sederhana, belajar dan bekerja dari bawah. 2 bulan pula sejak ia menjalani hari-hari sebagai anak magang, tanpa pernah menyebutkan siapa dirinya sebenarnya. Namun waktu dan kejujuran selalu meninggalkan jejak. Rahasia yang ia simpan rapat akhirnya mulai terbuka. Satu demi satu, orang-orang di kantor mulai tahu bahwa Raka bukan sekadar pemuda biasa. Ia adalah anak dari Pak Arman, pendiri sekaligus direktur utama perusahaan. Sosok yang selama ini dianggap
Pemalu dan sederhana, ternyata menyandang nama belakang yang sangat berat. Kabar itu menyebar lebih cepat dari yang Raka harapkan, dan sejak itulah, suasana mulai berubah. Sikap beberapa karyawan yang semula acuh, kini menjadi berlebihan. Yang dulu tak pernah menyapa, kini menyodorkan senyum setiap pagi. Yang dulunya membiarkannya makan sendiri di kantin karyawan, kini mendadak ingin duduk semeja, bahkan membayari makanannya. Bahkan ada pula yang secara torang-terenggan menawarkan bantuan, padahal sebelumnya tak pernah melirik sekalipun ke arahnya. Di awal, Raka mencoba mengabaikan semua itu. Ia tetap fokus pada tugasnya, tetap datang tepat waktu, dan tetap bersikap rendah hati. Tapi semakin hari, godaan itu semakin nyata. Tidak lagi hanya berupa sikap basi-basi, tapi mulai menjurus ke sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Penjilat dan pemanfaat. Suatu siang, seorang manajer dari divisi operasional bernama Pak Dedi datang menghampiri Raka yang sedang mengetik laporan pengarsipan. Usianya sekitar 45 tahun, berpakaian rapi, dengan senyum yang tampak terlalu ramah untuk ukuran orang yang baru pertama kali menyapa. Mas Raka, kebetulan banget saya lewat. Mau saya bantuin? Atau ada yang bisa saya bantu bawa ke lantai? Tanyanya sambil melirik berkas-berkas di meja. Raka menoleh. Agak bingung, lalu menjawab sopan, "Oh, terima kasih, Pak. Tapi ini saya masih bisa kerjakan sendiri." Pak Dedi mengangguk, tapi tidak langsung pergi. Ia malah duduk di kursi kosong di sebelah Raka dan mulai berbicara panjang lebar, seolah sedang mencoba membangun kedekatan. "Kamu tahu nggak, Mas? Saya ini dulu pernah kerja bareng ayahmu waktu beliau masih aktif keliling proyek. Orangnya tegas, tapi hatinya besar. Saya yakin kamu pasti mirip, ya kan?" Raka hanya tersenyum kecil, menanggapi dengan sopan, tapi tidak banyak bicara. Ia merasa tidak nyaman, bukan karena disebut sebagai anak dari Pak Arman, tapi karena niat di balik kata-kata itu terasa tidak tulus. Terlalu dibuat-buat, terlalu penuh perhitungan. Tak lama setelah itu, datang pula seorang staf dari bagian keuangan Maya yang mulai mendekatinya dengan cara yang berbeda. Jika sebelumnya ia cuek dan bahkan pernah meninggalkan Raka saat mengangkat tumpukan dokumen, kini Maya menjadi sangat perhatian, terlalu perhatian. Ia sering membawa 2 gelas kopi ke meja Raka, kadang memberi camilan, kadang menyodorkan kertas presentasi dengan komentar, "Kalau butuh apa-apa, bilang aja ke aku, biar aku bantu urusin." Raka merasa janggal. Ia bukan tidak menghargai kebaikan, tapi ia bisa merasakan bahwa ini bukan sekadar sikap peduli, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang ingin digapai lewat dirinya. Lalu datanglah ujian yang lebih besar lagi. Suatu hari, ia dipanggil oleh salah satu kepala bagian logistik, Pak Randy, ke ruang kecil yang jarang digunakan. Pak Randy dikenal sebagai pejabat lama yang lihai dan selalu mencari cara untuk menjaga posisinya tetap aman. Tanpa basa-basi, ia menunjukkan beberapa dokumen pengadaan barang yang datanya tidak seimbang. Ada selisih angka yang tidak kecil. "Kamu ngerti kan maksud saya, Mas Raka? Ini laporan internal. Nggak semua orang tahu, tapi kamu tahu, ayahmu kan di atas. Kamu bisa bantu. Pastikan ini nggak kemana-mana," katanya sambil menepok-nepok bahu Raka. Roka tertegun. Ia menatap Pak Randy dengan alis berkerut. Ia seperti dicekik dalam diam. Ini bukan lagi basa-basi. Ini jelas ajakan untuk menutupi kebusukan. Memanfaatkan posisinya sebagai anak pemilik perusahaan demi keuntungan orang lain. Hening beberapa detik. Tapi, bagi Raka, itu cukup untuk membuat keputusan. "Pak Randy," ucapnya dengan tenang namun mantap. "Saya kesini bukan untuk jadi pintu masuk siapapun, saya cuma magang. Saya belajar dari bawah, saya nggak bisa bantu yang seperti itu." Nada suaranya rendah, tapi penuh ketegasan. Pak Randy terdiam, wajahnya berubah. Ia mencoba tersenyum, tapi wajahnya pucat. Lalu ia hanya mengangguk pelan, dan berkata, Iya, saya cuma bercanda tadi." Tapi Raka tahu itu bukan candaan. Ia tahu itu godaan yang datang sebagai ujian, dan ia berhasil melewatinya. Setelah kejadian itu, Raka menjadi lebih waspada. Ia belajar membedakan mana sikap tulus, mana yang penuh kepentingan. Ia menjaga jarak dari orang-orang yang mulai bersikap terlalu akrab, namun tetap menghormati semua orang dengan cara yang sama. Ia tidak menyalahkan mereka. Ia mengerti, dunia kerja memang penuh dinamika, tapi ia juga tahu, jika ia goyah sekarang, maka semua yang sudah ia bangun selama ini akan runtuh begitu saja. Di sisi lain, sikap Raka mulai mendapat perhatian dari
beberapa karyawan senior yang masih menjaga nilai-nilai kejujuran. Salah satunya adalah Bu Erna, kepala bagian umum yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun. Suatu pagi, ia memanggil Raka ke ruangannya. "Saya dengar kamu nolak bantu tutupin laporan logistik," ucapnya perlahan. "Kamu tahu itu bisa bikin kamu dimusuhi banyak orang?" Raka mengangguk. "Saya tahu, Bu. Tapi saya lebih takut kalau saya kehilangan diri saya sendiri." Bu Erna terdiam. Lalu ia tersenyum, penuh penghargaan. "Kalau semua anak muda di sini berpikir seperti kamu, perusahaan ini bisa bertahan 100 tahun lagi." Raka tidak membalas. Ia hanya tersenyum kecil, lalu pamit untuk kembali bekerja. Tapi di dalam hatinya, ia tahu setiap langkah yang ia pilih hari ini sedang membentuk siapa dirinya di masa depan. Ia sadar, di dunia kerja, nama besar bisa membuka pintu, tapi integritaslah yang membuat kita layak masuk dan tetap tinggal. Dan ia memilih dengan sadar untuk tidak menukar nilai itu. Bahkan dengan apapun, waktu terus berjalan. Dan tanpa terasa, masa magang Raka telah memasuki bulan ketiga. 3 bulan yang penuh ujian, pelajaran, dan diam-diam menjadi perjalanan transformasi. Baik untuk dirinya sendiri, maupun untuk orang-orang di sekelilingnya. Dari seorang pemuda sederhana yang datang dengan ransel lusuh dan tekad bulat, kini Raka menjadi sosok yang diperbincangkan di hampir semua lantai kantor PT Nusantara Mandiri. Tapi bukan karena statusnya sebagai anak pemilik perusahaan, melainkan karena sikap dan integritasnya. Ia tidak hanya menunjukkan kemampuan kerja yang luar biasa, tapi juga kesetiaan pada prinsip. Raka tidak tergoda oleh rayuan jabatan, tidak terpengaruh oleh ketenaran nama ayahnya, dan tidak goyah oleh niat-niat tersembunyi yang mencoba menjadikannya alat demi keuntungan pribadi. Ia tetap datang tepat waktu, tetap bekerja di ruang administrasi yang sama, tetap membantu rekan-rekannya. Bahkan, saat diminta presentasi hasil laporan efisiensi divisi, Raka memilih berdiri di belakang layar dan membiarkan timnya yang lain tampil di depan. Kerendahan hatinya membungkam mulut-mulut sinis. Dan justru dari situlah, rasa hormat tumbuh bukan dari nama keluarga, tapi dari tindakan yang nyata. Hingga pada suatu pagi, sebuah pengumuman besar disampaikan ke seluruh departemen. Sebuah undangan resmi untuk menghadiri acara tahunan perusahaan, yang kali ini terasa berbeda dari tahan-tahan sebelumnya. Tidak hanya karena akan diadakan di ballroom Hotel Bintang 5, tapi karena disebutkan bahwa akan ada penghargaan khusus untuk satu sosok yang telah memberi inspirasi bagi perusahaan secara internal. Tak ada nama yang disebut, tapi semua orang mulai menebak-nebak. Hari itu pun tiba. Ballroom dipenuhi oleh ratusan karyawan, dari staf junior hingga manajer senior. Di panggung utama, lampu-lampu menyala, menyoroti latar belakang besar bertuliskan Malam Apresiasi Nusantara. Menghargai mereka yang memberi teladan. Acara dimulai seperti biasa. Sambutan dari Direktur Operasional, laporan singkat dari Kepala Keuangan, pemutaran video kilas balik kinerja perusahaan, dan pemberian penghargaan kepada divisi-divisi terbaik. Semua berlangsung tertib dan hangat. Namun sorotan utama malam itu belum muncul. Tepat saat jam menunjukkan pukul 8 malam, seluruh lampu ruangan diredupkan. Musik pelan mengalun. Lalu terdengar suara pembawa acara memanggil satu nama yang membuat banyak kepala menoleh. "Kami mengundang Bapak Direktur Utama PT Nusantara Mandiri, Bapak Arman Pratama, untuk menyampaikan penghargaan khusus tahun ini." Cepat, tangan riuh menggema. Pak Arman naik ke atas panggung dengan langkah tenang. Ia mengenakan setelan hitam elegan, dasi abu-abu, dan senyum khasnya yang teduh. Setelah memberi salam pembuka, ia berdiri sejenak dalam diam, seolah ingin menyusun kata sebaik mungkin untuk sesuatu yang sangat ia maknai. "Sahabat-sahabat saya," ucapnya perlahan. "Hari ini saya tidak hanya berdiri sebagai pimpinan perusahaan, tapi juga sebagai seorang ayah, seorang pemilik perusahaan. Bisa memimpin bisnis, tapi seorang ayah harus bisa memberi teladan." Ruangan hening. Semua pasang mata tertuju padanya. Beberapa bulan yang lalu, saya menerima laporan bahwa proses rekrutmen kita mulai melenceng dari nilai-nilai yang dulu menjadi fondasi perusahaan ini. Maka saya memilih cara yang tidak biasa. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sebenarnya budaya kerja kita terbentuk. Ia berhenti sebentar. Suaranya tetap tenang, tapi terasa mulai berat. Maka saya mengirimkan seseorang untuk menjalani proses dari bawah. Bukan untuk menyamar, tapi untuk belajar, untuk melihat, dan untuk menunjukkan sesuatu yang selama ini mungkin
Kita semua lupa. Layar besar di belakangnya menyala, menampilkan video singkat berisi cuplikan momen Raka selama magang dari saat ia membersihkan berkas di gudang, membantu kolega yang kerepotan, hingga menolak ajakan menyimpang dari pejabat logistik. Lalu, Pak Arman kembali berbicara. Pemuda itu bernama Raka, anak saya. Tapi malam ini, saya tidak ingin kalian menghargainya karena ia anak saya. Saya ingin kalian melihatnya, sebagaimana ia datang ke tempat ini. Sebagai pribadi yang memegang prinsip, bekerja dengan kejujuran, dan tidak pernah meminta pengakuan, beberapa orang mulai terharu. Sebagian karyawan yang dulu menertawakan Raka, kini menunduk dalam-dalam. Mereka tahu, yang mereka remehkan dulu, kini berdiri di tengah-tengah mereka sebagai teladan diam yang mengubah segalanya. Pak Arman melanjutkan, saya bangga padanya bukan karena dia darah daging saya, tapi karena dia memilih untuk tidak bergantung pada nama saya. Dia tidak minta istimewa, tidak minta dikenali. Justru ia ingin diperlakukan sama, dan dari situlah ia memberi pelajaran pada kita semua. Lalu, dengan suara tegas, Pak Arman berkata, malam ini, saya menganugerahkan penghargaan karyawan magang teladan 2025 kepada Raka Arman Pratama. Tidak karena dia anak saya, tapi karena ia pantas menerimanya. Seluruh ruangan berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Raka, yang duduk di barisan belakang, sempat tertegun. Ia tidak menyangka ayahnya akan menyebut namanya di hadapan semua orang. Perlahan, dengan napas tertahan dan dada bergemuruh, ia berjalan menuju panggung. Ia kemeja putih bersih dan celana hitam sederhana. Tidak ada perubahan penampilan sejak hari pertama ia magang. Ketika ia tiba di atas panggung, Pak Arman menatapnya lama. Lalu keduanya saling memberi pelukan singkat, bukan sebagai ayah dan anak, tapi sebagai dua manusia yang saling menghormati. Proses. Pak Arman membisikkan sesuatu, pelan namun dalam. Kamu tidak hanya lulus sebagai anak, kamu lulus sebagai manusia. Raka menahan air matanya. Ia berdiri di depan mikrofon, menatap semua hadirin yang kini berdiri memandangnya. Ia tidak membawa pidato, tapi kata-katanya mengalir tulus. Saya datang ke tempat ini tanpa nama, dan saya ingin kalian tahu, saya tidak ingin dikenal sebagai anak siapa. Saya ingin dikenal karena apa yang saya lakukan, karena saya percaya, kejujuran dan kerja keras akan membawa kita lebih jauh daripada sekadar koneksi atau gelar. Tepuk tangan kembali bergema, dan malam itu, di tengah sorotan lampu dan riuh penghargaan, Raka membuktikan satu hal, bahwa menjadi orang besar tidak selalu harus dimulai dari atas. Terkadang, justru ketika kita bersedia belajar dari bawah, situlah nilai kita dibentuk. Dan itulah pelajaran yang dibawa Raka, sebuah teladan sunyi yang akhirnya terdengar oleh semua.